Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Irmawan dari kelas 10 Babut akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu pengertian dari sumber hukum Islam. Jadi, sumber hukum Islam adalah suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Jadi, sumber hukum Islam ada yang disepakati oleh ulama atau mustafak seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad yang berupa ijma atau dan kias, dan ada yang masih diperselisihkan atau muhtalaf seperti istisan, maslahah musalah, istisob, saya urub, madhab as-sohabi, syar'uman qoblana, dan sad al-jariyah. Namun yang akan dijelaskan kali ini hanya sumber hukum Islam yang telah disepakati. Satu, Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari qoro'a, yaqro'u, qira'atan Qur'anan yang artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril yang dihimpun dalam sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia, dan membacanya termasuk ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antaramu." Kandungan hukum Al-Quran ada 3, yaitu pertama, akidah adalah ketetapan tentang wajib beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, dan takdir. Kedua, syariah merupakan hukum yang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Allah atau ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan manusia lain atau ghairu mahdah. Hukum yang berkaitan dengan ibadah dibagi menjadi 2, yaitu hukum ibadah yang berhubungan dengan ibadah seperti sholat, zakat, dan lainnya, serta muamalah yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia seperti tata cara jual beli, hukum pidana, warisan, pernikahan, dan masih banyak lagi. Ketiga, akhlak atau hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Fungsi dan kedudukan Al-Quran yaitu sebagai mukjizat Nabi Muhammad, sebagai sumber hukum Islam yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia, sebagai pembawa berita gembira dan kebenaran yang mutlak, sebagai penawar hati orang beriman, serta membenarkan dan menyempurnakan kitab terdahulu. Kedua, hadis. Secara bahasa berarti perkataan, sedangkan secara istilah artinya segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan Nabi Muhammad. Hadis juga bisa disebut sunnah, namun apabila hadis tersebut merupakan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah merupakan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, bila sebuah perkara hukumnya tidak ada dalam Al-Quran, maka yang harus jadi sandaran berikutnya yaitu hadis. Unsur-unsur hadis dibagi menjadi 3, yaitu sanad atau sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasul kepada kita. Kedua, matan atau isi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan ketiga yaitu rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Seorang perawi harus memenuhi syarat yaitu adil atau orang yang balik dan jujur, tidak pernah berdusta dan membiasakan berbuat dosa, dan afid yaitu memiliki hafalan yang kuat atau memiliki catatan pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hadis memiliki fungsi yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan yang ada dalam Al-Quran, dan menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Ditinjau dari definisi secara istilah, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah atau perkataan Nabi, hadis fi'liyah atau perbuatan Nabi, dan hadis takriri atau ketetapan Nabi. Bila dilihat dari segi kualitasnya, hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis maqbul atau hadis yang dapat dijadikan pedoman, seperti hadis sahih dan hadis hasan, serta hadis mardud atau hadis yang tidak dapat diterima sebagai pedoman, seperti hadis dhaif dan hadis maudhu. Sedangkan dari segi perawinya dibagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat atau generasi setelahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih dan tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar
dan diriwayatkan oleh sekian tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dosa. Yang ketiga, hadis ahad, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang yang derajatnya di bawah hadis masyhur. Hadis ahad dibagi menjadi 4, yaitu hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit sehingga sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berillat. Kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis lemah yang tidak memenuhi kualitas hadis hasan dan sahih, namun masih bisa dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Dan keempat, hadis maudu, yaitu hadis palsu yang tidak bersumber kepada Rasulullah SAW. Ketiga, ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menerapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad, yaitu mujtahid. Ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Apabila masalah hukumnya tidak ada di Al-Quran atau hadis, namun hukum yang dihasilkan dilarang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Syarat-syarat ijtihad yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pemahaman tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, fikih dan sejarah, memahami cara merumuskan hukum, dan punya budi pekerti yang luhur. Ijtihad dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu satu, ijma, yaitu kesepakatan pendapat para ahli mujtahid dalam segala zaman mengenai hukum syariah. Contohnya kesepakatan para ulama dalam waktu Khalifah Utsman bin Affan. Kedua, qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya karena keduanya terdapat kesamaan sebab-sebabnya. Contohnya menyamakan hukum minum bir dan whisky adalah haram, dikiaskan dengan hukum khamir yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran. Hukum taklifi adalah titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung tuntutan, baik perintah melakukan atau larangan, di mana orang yang gila, orang tidur nyenyak, orang yang terlupa, dan anak yang belum dewasa tidak dikenakan hukum ini. Hukum taklifi dibagi menjadi 5, yaitu wajib atau fardu, yaitu perintah Allah yang dimana jika perintah tersebut ditaati mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya melaksanakan sholat wajib, puasa wajib, salat, zakat, haji, dan lain-lain. Kedua, sunnah atau mandub, yaitu perintah Allah yang dimana jika ditaati akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya melakukan puasa sunnah, sholat duha, dan sebagainya. Ketiga, makruh atau karohah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala, seperti memakan petai, jengkol, dan lain-lain. Keempat, mubah atau al-ibahah, yaitu sesuatu yang jika dilakukan atau ditinggalkan mendapat dosa atau pahala. Contohnya makan, minum, tidur, dan sebagainya. Kelima, tahrim adalah perintah Allah berupa larangan. Jika larangan tersebut dilakukan akan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contoh makan daging babi, minum alkohol, memakan darah, berjudi, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari sumber hukum Islam dan hukum taklifikal ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.